Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita kembali lagi di tutorial Unity dan kemarin saya sudah menggunakan Unity versi 4 dan kali ini saya upgrade ke Unity versi 5.4. Di Unity versi 5.4 cukup banyak perbedaan dengan Unity versi sebelumnya. Di bagian toolbar maupun bagian projects maupun aset dan inspektor lumayan berbeda, lalu kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Di bagian depan pun juga berbeda dari Unity versi 4. Kita bisa lihat di sini ada intro yang namanya Get Start. Ada video pengenalan Unity, lalu kemudian di sini ada project yang sudah kita buat atau mungkin kita belum buat sama sekali. Di sini ada standard asset example project untuk contoh project. Lalu kemudian di sini ada account yang sudah kita buat, kita sign in, lalu ini untuk open project, lalu di sini untuk membuat new project. Kali ini kita akan membuat menu atau new project. Di sini kita bisa menamai project, misalkan saya akan buat nama projectnya menjadi belajar 1, lalu kita bisa menempatkan project ini di folder, misalkan pilih salah satu folder yang kosong, misalkan Unity Game. Lalu kemudian kita bisa memilih salah satu dari tipe game baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau misalkan kita ingin membuat game 3D, pilih ini. Lalu kemudian kita juga bisa menambahkan asset package. Asset package ini adalah package-package yang sudah tersedia dan bisa kita gunakan dan sudah terinclude di Unity. Nah, untuk kali ini kalian bisa memilih salah satu atau banyak atau semuanya package-nya, tapi untuk tutorial ini saya tidak mengimpor sama sekali. Lalu kemudian kita akan create project. Ini adalah tampilan dari Unity versi 5.4. Lalu kemudian kita bisa lihat yang namanya menu bar. Di sini ada menu file. Di menu file kita bisa membuat scene atau membuka scene, kemudian save scene, kemudian project maupun menyimpan project. Lalu kemudian kita bisa membuild game dengan menu build setting dan build and run. Lalu kemudian di sini ada menu edit. Di menu edit kita bisa cut, copy paste seperti program-program biasanya. Lalu kemudian kita juga bisa mengedit emulator dari network dan grafik. Di sini untuk aset kita bisa membuat folder atau mungkin kita bisa membuat file script untuk menyimpan bahasa pemrograman untuk pemrograman game. Lalu kemudian ada animation controller dan sebagainya. Di sini juga kita bisa membuat aset atau mengimport aset, lalu kemudian kita juga mengimport package, baik package yang sudah kita buat atau mungkin package dari Unity. Kita juga bisa mengekspor package. Kemudian di game object kita bisa membuat objek baru, objek untuk 3 dimensi, misalkan cube dan sphere, kapsul, silinder dan sebagainya. Lalu kemudian 2 dimensi, di sini ada like dan sebagainya. Untuk komponen ini kita bisa membuat yang namanya efek-efek, baik itu efek 3 dimensi, 2 dimensi, maupun layout dan lain sebagainya. Di window kita bisa mendapatkan window-window baru yang tidak tersedia di default dari Unity dan kita bisa pasang di sini. Untuk help, untuk fasilitas Unity lainnya. Lalu kemudian di sini adalah toolbar. Di sepanjang bagian ini, di baris ini adalah toolbar. Ini untuk baris navigasi. Lalu kemudian ini untuk drag, ini untuk belakang, depan, kanan, samping, untuk rotasi objek. Lalu kemudian ini untuk membesar, perkecil, lalu ini untuk mendekat. Dan di sini ada penempatan dari objek. Dan ini adalah untuk rotasi objek. Di sini adalah preview dari game.
Kalau misalkan kita klik akan run untuk preview gamenya, kita pause dan kita akan next scene. Lalu di sini adalah menu cloud, di sini adalah account yang sudah kita buat, kita bisa beralih account. Lalu di sini ada layer digunakan untuk menampilkan objek-objek atau mungkin hiddennya. Lalu kemudian untuk layout ini kita bisa memilih banyak layout, misalkan layout default seperti ini. Kita juga bisa 2x3, misalkan nanti layoutnya berubah, misalkan jadi 3 bagian dan lain sebagainya. Kita juga bisa menyimpan layout. Lalu kemudian kita akan ke menu scene. Di sini scene adalah apa saja yang sudah terlihat di game kita dan juga untuk penempatan dari game object. Kita juga bisa memanipulasi game object di scene ini langsung. Di scene ini juga terdapat yang namanya gizmos. Gizmos ini adalah untuk penentuan koordinat dari view. Kita juga bisa mengubah menjadi isometrik seperti ini untuk versi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Di sini ada shade untuk menentukan bayangan. Lalu kemudian ini untuk melihat secara 2 dimensi. Ini untuk lightning. Kemudian ini untuk sound dan ini untuk bagian apa saja yang bisa terlihat, misalkan skybox dimatikan maupun yang lainnya. Kemudian ini untuk gizmos, bisa 3 dimensi maupun 2 dimensi seperti ini dan lain sebagainya. Untuk yang tab game ini kita bisa bilang ini adalah preview dari game kita yang akan kita build dari Unity. Lalu kemudian kita bisa membuat skalanya, skala game, kemudian untuk display, kemudian aspeknya misalkan 5.4. Nah, ini sangat berguna kalau misalkan kita ingin ekspor ke berbagai device. Kemudian ini untuk menu-menu yang lainnya. Kemudian untuk asset store. Asset store ini adalah aset yang sudah tersedia di Unity, website Unity, dan kita bisa mendownloadnya baik secara gratis maupun ada yang berbayar. Kita bisa mendapatkan terrain maupun tree maupun objek-objek yang bagus di sini. Lalu kemudian kita akan menuju ke search di sini. Di sini untuk pencarian objek. Nah, di sini kalau misalkan sudah banyak objek, terlalu banyak objek, kita bisa mencarinya di sini agar lebih mudah. Kemudian kita akan ke hierarki. Hierarki ini adalah parent atau mungkin tree dari objek-objek yang sudah kita pasang di scene. Dan di sini juga terdapat contoh di sini saya untuk yang baru ini ada main camera dan directional light. Kita bisa mengimport apa saja aset maupun game object di sini. Dan kita bisa nyeting atau menghapus dari objek-objek yang tidak tersedia. Di sini ada menu create. Kita bisa membuat objek baru dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita akan menuju ke inspektor. Inspektor ini adalah salah satu, bisa dibilang adalah properti dari objek. Kalau misalkan kita klik salah satu, misalkan main kamera, kita bisa melihat dan mengatur dari misalkan transform, kemudian untuk properti-propertinya, kemudian untuk audio, dan kita juga menambahkan komponen di sini. Lalu kemudian di sini ada service. Service digunakan untuk layanan Unity secara online. Kemudian kita akan menuju ke project window. Di sini project adalah tempat kita bisa menyimpan aset-aset yang sudah kita import dan kita tempatkan di sini, baik itu scene, gambar, maupun objek 3 dimensi, audio, video, dan lain sebagainya. Dan di sini adalah menu untuk favorit. Jadi misalkan untuk tipe material, model, dan lain sebagainya kita bisa mencarinya secara mudah dengan klik di sini. Lalu di sini adalah
untuk search, untuk kita mencari kalau misalkan sudah banyak aset yang sudah terimport, kita bisa search di sini. Dan di sini ada tipe untuk asetnya. Kita bisa pilih salah satu untuk pencarian, dan ini untuk label, dan ini untuk menyimpan search. Kalau misalkan ini kita klik, atau misalkan ini kita isi misalkan tree, kemudian ini saya klik, maka dia akan menuju ke favorit ini. Kemudian kita juga bisa menggeser-geser yang namanya window tab ini. Misalkan service akan saya geser ke sini. Lalu kemudian untuk konsol misalkan saya akan geser ke sini. Atau mungkin kita bisa merubahnya menjadi layoutnya seperti ini. Dan juga seperti ini. Lalu kemudian kita juga bisa menyimpan layout. Misalkan ini untuk editing. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk pengenalan Unity, untuk intro dan juga masalah layout dan lain sebagainya. Kita akan bahas untuk yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Oke, sekian dan terima kasih.